Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membantu, meringankan, menolong kita untuk senantiasa dalam keadaan taat di jalannya. Wabil khusus yang masih tetap bertahan bisa berjamaah, bisa taraweh, bisa tadarusan, bisa ibadah. Ibadah puasa itu terbagi 3 bagian. Ada puasa awam. Puasa awam itu adalah puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Di siang hari menahan untuk tidak minum, untuk tidak makan, untuk tidak melakukan aktivitas makan minum yang bisa mengakibatkan batal puasa. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang sudah mulai menahan dari pandangan agar tidak memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena sumber bergejolaknya hasad syahwat itu adalah berawal dari pandangan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku lebih baik berjalan di belakang singa ketimbang aku harus berjalan di belakang wanita yang auratnya kelihatan. Kita pernah membahas bahwa aurat perempuan itu adalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini, seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Allah sudah menciptakan kelebihan kepada seorang perempuan, semua dari ujung rambut sampai ujung kakinya selalu menarik, dilihat, dipandang, wabil khusus oleh laki-laki. Maka puasa yang khusus ini adalah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan menahan dahaga, tapi juga sudah mulai menahan pandangan yang bisa membuat syahwat kita menjadi tidak terkendali. Mata ini adalah seperti anak panah. Mata kita terlepas maka hati kita yang akan terkoyak. Banyak orang yang ibadah tapi tidak bisa merasakan halawatul iman, lezatnya beriman kepada Allah, karena banyak virus-virus, banyak penyakit dan banyak masalah yang berawal dari pandangan mata. Memandang dengan penuh syahwat yang mengakibatkan kita lalai kepada Allah, lalu memunculkan tulul amal. Tulul amal itu adalah panjang angan-angan, mengangankan hal-hal yang berbau seksual, yang berbau rafas, yang berbau keburukan. Maka orang-orang yang puasa khusus sudah mulai menahan pandangannya. Godul basor, tundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu sama dengan menundukkan hati. Karena kalau seorang lelaki sudah memiliki istri, pada saat dia tertarik dengan perempuan yang lain, maka dia tahu bahwa sehebat, secantik apapun istrinya, tetap kalau menggunakan nafsu akan dipandang orang lain lebih cantik, lebih baik, lebih gemulai, lebih menarik. Padahal setiap manusia hakikatnya sudah diberikan pasangan hidupnya, sehingga ketika dibiarkan syahwat ini berkeliaran kemana-mana, menghayal, fly to the sky, membayangkan macam-macam. Karena syahwat ini tidak pernah mengenal usia. Tubuh ada usianya, badan ada usianya. Syahwat tidak pernah mengenal usia. Andai saja kita sudah berusia di atas 80 tahun, lalu ditanya, masihkah kamu mau menikah dengan seorang gadis yang masih belia? Maka pasti kalau berdasarkan syahwat dia akan mau. Pertanyaannya, mampu tidak dia bisa menikmati dan bisa menikahi seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda daripada dirinya? Tapi syahwat nggak pernah mengukur dirinya dengan usia. Syahwat itu begitu. Makanya pernah suatu saat muridnya Imam Syafi'i ditanya, wahai Syekh, saya ini aneh, saya punya hafalan banyak Al-Quran, hafalan banyak hadis, hafalan, tapi setiap kali hendak murojaah dan dihafalkan, hilang semuanya wahai Syekh. Kata si Syekh ini, kata Imam Syafi'i ini kepada muridnya, kamu tahu tidak bahwa satu kali pandangan maka 40 ayat rontok dari hatimu. Jadi satu kita melihat aurat itu 40 ayat yang rontok. Kebayang kalau kita hafalannya cuma qul huwallahu terus memandang dan melihat aurat, wah udah bisa semuanya bisa hilang gitu ya. Nah sama, karena apa? Karena dosa juga tidak kelihatan, pahala juga tidak kelihatan. Yang membuat dosa kelihatan dan pahala kelihatan adalah
mata hati kita, atau basyirah disebut dengan mata batin kita, disebut dengan qalbu kita, mata hati kita. Maka sama Allah Subhanahu wa taala mendidik diri kita dengan berbagai kejadian-kejadian kepada kita. Yang pertama, jadi yang kedua tadi saum khusus, yaitu saum di mana kita sudah menahan pandangan, menahan hati, menahan mulut, menahan telinga. Menahan mulut dari apa? Dari kata-kata yang sia-sia. Karena min husnil islamil mar'i tarku mahalaya. Nih, salah satu kebaikan orang Islam itu sudah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong kira-kira bermanfaat tuh ya. Ya teh ngobrol kira-kira bermanfaat teh. Ada mengandung gibah tidak? Mengandung fitnah tidak? Apa sih gibah teh? Gibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain sesuai dengan fakta. Fitnah apa fitnah? Menceritakan keburukan, kelemahan orang lain tapi tidak sesuai dengan fakta. Gibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, fitnah seperti membunuh. Dua-duanya adalah sesuatu amalan yang kurang baik. Maka yang kedua adalah saumul khusus sekali, yaitu puasa dari pandangan yang membuat syahwat terbangkitkan, puasa dari telinga yang membuat kita mendengar aib dan keburukan orang lain, puasa dari mulut yang membuat mulut ini banyak menceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat, puasa dari kaki tidak melangkahkan kaki kecuali kepada yang bermanfaat. Semuanya dipuasakan. Karena apa? Karena yang akan mempertanggungjawabkan puasa kita bukan perut, yang akan mempertanggungjawabkan puasa kita bukan tubuh, tapi yang akan mempertanggungjawabkan puasa kita di hadapan Allah adalah ruhani kita, ruh kita. Pada saat seseorang itu meninggal nih, tubuh kita meninggal, ruhnya meninggalkan tubuh kita, udah tubuh mah hancur, tubuh mah mati, tubuh mah meninggal, tapi ruh tidak meninggal. Maka para wali, para ulama mengatakan bahwa hakikatnya tidak ada kematian, karena sesungguhnya yang mati hanyalah tubuh kita, badan kita, dan anggota kita, sementara ruh tidak akan mati. Jadi ruh itu tidak mati. Ruh itu akan datang kepada Allah mempertanggungjawabkan setiap amal ibadah kita. Kan kita sudah diajarkan oleh Nabi tentang keimanan dan keyakinan adanya kehidupan di luar kehidupan kita. Contoh misalnya lewat ke kubur kita disunahkan untuk mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu lahikuna bikum. Yang kedua adalah lewat kalau kita setelah salam, misalnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melewati kubur mengucapkan assalamualaikum, bukan kita yang menjawab, biarkan nanti para ruh yang ada di kubur, makhluk-makhluk gaib yang akan menjawabnya, karena kita juga mengucapkan salam bukan untuk manusia, tapi untuk ahli yang ada di kubur tersebut. Begitupun kita mengucapkan salam dari sholat, tidak butuh jawaban, karena itu salamnya bukan untuk kita, tapi untuk para malaikat yang mencatat amal kita, sholat kita. Dari mulai takbir sampai salam, malaikat itu memperhatikan sholat-sholat kita. Berikutnya yang ketiga adalah puasanya khusus dan khusus. Ini diangkat tingkatan, ini para wali ini udah tidak lagi memikirkan dengan buka dengan apa, sudah tidak lagi memikirkan tentang dunia, sudah tidak lagi memikirkan nanti lebaran beli baju seperti apa. Wah, ini mah tingkatan para wali, kita mah belum masuk level ke situ. Karena apa? Karena wali sudah mengkhususkan dirinya hanya untuk Allah saja. Desah nafasnya sudah menjadi ibadah, zikir kepada Allahnya sejumlah nafas yang keluarnya. Kita dalam 24 jam berapa kali keluar masuk nafas itu? Pasti banyak. Nah, gimana tuh ya supaya puasa saya terjaga? Salah satunya adalah yang paling ringan, zikrullah. Zikrullah itu bisa dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau alhamdulillah, atau istighfar, atau yang biasa dicontohkan oleh para ulama kita, memperbanyak kebersamaan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jatuh cinta dengan Al-Qur'an, maka insya Allah dari semua aktivitas tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita diisi dengan Al-Qur'an. Kan sudah kita bahas ya dulu di awal Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini adalah menjadi suci karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, hudan menjadi petunjuk ya. Nah, oleh karenanya Al-Qur'an ini bukan hanya membuat Ramadan ini menjadi istimewa, tapi Rasulullah yang menerimanya menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi kekasih para nabi, menjadi khatamin nabiyyin, penutup para nabi, menjadi nabi yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, kita nih yang banyak dosa, berlumpur noda, berlumpur kekhilafan, kesalahan, siapa tahu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kan kita sering sekali mengucapkan atau membacakan sholawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kan gitu. Innallaha ay rahmatun, ya, sholawat dari Allah disebut rahmat. Wa malaikatuhu ay magfiratun, malaikatnya Allah bersalawat yaitu memohonkan ampunan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ay du'a'u. Kita mah baca sholawatnya bukan memuji Rasulullah, bukan, karena Rasulullah mah sudah mulia di atas kita. Tapi kita sedang berdoa kepada Allah melalui Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui sholawat yang kita baca, bukan hanya sholawat yang dilantunkan dengan nada-nada, tapi sholawat di dalam hati sambil ditumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil membayangkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kan kita kalau cinta mah banyak ngomonginnya. Ibu-ibu suka kepada perhiasan, pasti banyak membahas perhiasan. Suka dengan pakaian, pasti banyak menceritakan tentang pakaian. Senang sekali ke duit, pasti banyak mikirin duit, kan gitu. Pokoknya kecintaan itu membuat kita banyak ngomonginnya, ngomongin yang dicintai. Mudah-mudi lagi jatuh cinta, pasti yang diomonginnya itu ada seputar cinta aja. Pasti yang diomonginya itu seputar orang yang disukainya, orang yang dicintainya, mulai suaranya diamati, pakaiannya diamati, semuanya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, salah satu diantaranya adalah memperbanyak sholawat. Itu ya, sampai dalam sholat kita kan ada sholawatnya, tahiyatnya juga begitu. Nah, berikutnya adalah malamnya. Pada saat diturunkan Al-Quran disebut malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahrin, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan teh kalau dihitung tahun 85 tahun. Jadi pada saat Al-Quran diturunkan dan kita pada saat malam Lailatul Qadar terus kita sedang ibadah 2 rakaat sholat ibadah, sama seperti kita ibadah 85 tahun. Pada saat malam Lailatul Qadar kita sedekah 100.000 atau 10.000 atau 1.000, sama dengan 10.000 kali 85 tahun. Pada saat malam Lailatul Qadar kita sedang i'tikaf di masjid, walaupun i'tikafnya bari gogoleran gitu ya. Nah, itu sama dengan i'tikaf 85 tahun. Malam pada saat diturunkan Al-Qur'annya menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang paling terbaik dan malam yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah tempat Al-Quran diturunkan, berubah tempatnya menjadi tanah suci. Tanah haram itu Haramaini disebut dua tanah haram itu Mekah dan Madinah. Mekah di mana Al-Quran diturunkan, yaitu pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur bercahaya, gunung penuh dengan cahaya. Diturunkan di gunung tersebut, jaraknya kurang lebih sekitar 7 km dari kota Mekah, maka Mekah ini diangkat menjadi tanah suci karena diturunkannya Al-Quranul Karim yang disucikan oleh Allah. Semua tanah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi suci, menjadi lebih baik. Nah,
Berikutnya adalah Madinahnya diangkat karena Rasulullah mendoakan kota Madinah ini. Karena Rasulullah adalah penerima wahyu Al-Quran, maka dimanapun tempat dikuburnya manusia pilihan yang dicintai oleh Allah ini, maka diangkat derajatnya. Maka Madinah menjadi kota suci dan ziarah ke tanah yang paling disukai oleh Allah. Salah satunya adalah 3 perjalanan yang diperbolehkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah. Pertama, perjalanan menuju Masjidil Haram. Kedua, perjalanan menuju Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Nabi. Yang ketiga, perjalanan menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi semuanya disucikan. Berikutnya berarti bagaimana nih kita? Ya sewaktu-waktu mah kita sempatkan dengan Al-Quran. Makanya para guru kita suka membiasakan malam Jumat baca Yasin, kan gitu ya, supaya kita dalam seminggu tidak sampai 0 sama sekali. Tapi alhamdulillah ya, bagi yang masih menjaga taraweh mah, kita taraweh misalnya baca 10 surat dari Alhaakumut Takasur, Wal Asri, terus Wailul, Alam Tara, Lila fi Quraisyin, sampai terakhirnya Anas, pasti kita dengar. Maka minimal yang tarawih mah setiap hari kita sudah tadarusan 10 surat. Tadarusan kok gimana? Kan yang baca imam, kan sama kata Rasulullah, as-sami kal qari, yang mendengar sama dengan yang membaca. Maka mulai tingkatkan sekarang kalau tarawih bukan hanya ngikutin gerakan saja, tapi dengarkan apa yang dibaca oleh imam.